Ini adalah soal UAS Manajemen Pembelajaran Fisika. Jadi saya ngobrol di buat tanggal saya ngobrol ingin mewawancara ibu terkait beberapa topik seputar manajemen pembelajaran fisika. Yang pertama, saya mewakili kelompok saya terkait topik penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas. Kan di dalam manajemen pembelajaran fisika ada 4 hal, yaitu perencanaan, penjadwalan, pengarahan, dan kontrol. Mungkin biasanya bagaimana penerapan manajemen pembelajaran fisika di kelas ayat 4. Terima kasih Mbak Guru atas waktunya. Ibu akan coba menjelaskan ya, mudah-mudahan jawaban Ibu ini memuaskan Mbak Guru dan teman-teman. Baik, kalau buat Ibu untuk langkah perencanaan itu, karena perencanaan adalah langkah awal di proses KBM ya, dan dia memberikan arahan bagi guru, seorang guru untuk mengajar. Maka yang pertama kali kan sekarang kurikulumnya mereka, Ibu menganalisis dulu TP-nya. Nah, setelah Ibu analisis cara pembelajarannya, baru Ibu breakdown ke alur tujuan pembelajaran. Nah, jadi dari situ setelah Ibu breakdown ke alur tujuan pembelajaran, baru setelah itu Ibu menyusun perangkat pembelajarannya. Jadi mulai dari ke protas, karena kita masukkan bahwa protas, prosem, terus sama ke modul ajarnya. Nah, kalau untuk organisasi dan penjualan sendiri, biasanya Ibu membuat kayak seperti matriks ya. Jadi setelah Ibu petakan KTP-nya sama alokasi waktu belajarnya yang berdasarkan standar akademik kan. Nah, baru di situ Ibu memberikan bahwa misalnya gini, untuk minggu pertama di awal bulan Juli materi yang dibacakan adalah ini dengan strategi atau metodenya seperti apa, misalnya metodenya seperti apa, kemudian begitu juga dengan hasil penilaiannya. Jadi selalu Ibu petakan seperti itu. Jadi mekanisme, jadi kita buat materi pembelajaran berdasarkan alokasi waktu yang sudah kita buat. Pengarahan pelaksanaannya ya, yang pertama setelah Ibu terapkan itu otomatis Ibu melaksanakannya di kelas ya Mbak. Tapi namun sebelum Ibu melaksanakan di kelas, biasanya Ibu ini dulu membuat kesepakatan kelas ya Mbak, membuat kesepakatan kelas supaya anak-anak itu tahu apa yang akan mereka harus mereka lakukan di kelas itu selama 1 tahun ke depan belajar fisika bersama Ibu. Kalau untuk kontrol sama evaluasinya, yang pertama Ibu terapkan adalah evaluasi diri untuk siswanya sama gurunya. Nah, evaluasi dirinya itu untuk siswa itu seperti refleksi pembelajaran dia. Jadi setiap kita selesai belajar, maka kita bertanya dulu ke siswanya sejauh mana anak itu apakah sudah paham dengan pelajaran fisika atau enggak, harus bagaimana pelajaran fisika dan ini apakah mereka itu senang bagi mereka atau mungkin mereka sebel dengan pelajaran hal itu atau mungkin mereka marah, sedih. Nah, seperti itu kalau misalnya mereka ternyata kebanyakan misalnya bilang senang, berarti pembelajaran kita alhamdulillah berhasil. Kalau mereka tidak, nah kita ditanya sampai bagian mana yang mereka nggak kuasai atau membuat mereka menjadi stres gitu, terus dan bagaimana cara mereka untuk memperbaiki atau mengajar materi tersebut. Nah, dan itu juga menjadi koreksi buat itu. Jadi selain evaluasi itu perlu untuk siswa juga kita mengevaluasi diri kita sendiri sama tindak lanjutnya. Setelah mereka kita evaluasi, kita berikan tes, maka kita harus memberikan evaluasinya. Nah, untuk anak-anak yang kurang dari ketuntasan KKTP, maka dia kita berikan remedial. Nah, juga anak-anak yang di atas KKTP, dia bisa melakukan pengayaan. Terima kasih sebelumnya Ibu atas jawaban untuk topik yang pertama. Ini adalah jawaban UAS nomor 2 mengenai modul ajar usaha dan energi di SMA Negeri 12 Jakarta, yang dimana di dalamnya berisi mengenai perencanaan pembelajaran, langkah kegiatan pembelajaran, penilaian asesmen, dan terdapat beberapa soal dan terdapat rubrik penilaian serta refleksi peserta didik dan guru. Lalu terdapat LKPD mengenai topik-topik yang ada di energi dan usaha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Selamat siang. Terima kasih Ibu sebelumnya sudah bersedia untuk saya wawancarai gitu. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Divana Salsaulia, mahasiswa Universitas Negeri Jakarta, program studi pendidikan fisika. Gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Sebenarnya itu juga yang Baik Bu, untuk topik yang mau saya tanyakan ini mengenai pengembangan materi ajar dan persiapan mengajar. Saya tahu bahwa kayak persiapan yang matang itu sangat penting nih Bu dalam proses belajar mengajar. Apa saja sih Bu langkah-langkah yang perlu kita lakukan gitu ya untuk mempersiapkan diri sebelum mengajar? Kalau menurut Ibu ya, langkah-langkah untuk persiapan diri sebelum mengajar itu yang pertama pasti adalah kita harus membuat rencana pembelajaran dulu. Baik Ibu menggunakan MPP atau mungkin sekarang karena kurikulum merdeka namanya menjadi modul ajar. Itu karena penting supaya kita memberikan acuan bagaimana kita nanti mengajar di kelas. Kemudian yang kedua
yang kedua adalah kita harus menyiapkan materi yang kami pelajari atau diajarkan. Karena kalau kita bisa menguasai materi, maka kita akan mudah untuk mengajarkannya ke anak juga, dan juga anak menjadi percaya bahwa oh ya gurunya sudah menguasai materi itu gitu ya. Nah kemudian yang ketiga juga kita harus membuat media pembelajarannya. Jadi misalnya kita mau bikin apa nih, apakah PPT atau misalnya maupun pelajaran yang lainnya. Terus juga kita harus membuat desain desainnya. Nah apakah desain desain itu misalnya apakah nanti bentukannya tes atau tugas atau mungkin bentuknya project seperti itu ya Mbak. Dan yang terakhir adalah kita harus mengetahui karakter siswa itu. Jadi kita jadi guru itu benar-benar tahu banget siswa yang kita didik itu seperti apa mereka. Nah supaya kita ketika memberikan pengajaran juga kita nanti bisa memfasilitasi siswa itu seperti apa mereka. Oke, baik Bu. Untuk selanjutnya nih Bu ya, saya ingin membahas tentang pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Apalagi di era digital seperti ini, teknologi memiliki peranan penting gitu ya. Bagaimana Ibu memanfaatkan teknologi dalam pengembangan materi ajar fisika dan apa dampaknya terhadap siswa? Kalau buat saya, teknologi itu bisa membantu saya untuk menyiapkan pembelajarannya agar menjadi lebih baik, lebih maksimal. Kemudian juga saya memudahkan untuk proses saya belajar mengajar di kelas nantinya. Karena dengan teknologi itu saya jadi bisa mencari referensi pembelajarannya, yang kemudian membuat materi ajaran seperti apa, jadi misalnya membuat apa atau PPT seperti itu kan ya. Kemudian juga dia bisa menyediakan berbagai sumber belajar, jadi kita bisa misalnya pakai platform pembelajaran digital atau misalnya kita pakai Quizzes atau misalnya Kahoot dan sebagainya gitu ya Mbak. Sama juga kita bisa mengakses materi, jadi kita juga bisa memberikan leluasa kepada siswa. Nah bagaimana kamu bisa mengakses materi, misalnya menjadi video pembelajaran, misalnya kita pakai simulator pembelajaran dan sebagainya seperti itu. Karena dampaknya otomatis jadi proses belajar itu menjadi lebih menyenangkan dan menarik bagi siswa. Jadi sehingga siswa lebih tertarik untuk belajar, sehingga mereka bisa bertumbuh dan berkembang, jadi bisa kita harapkan bisa menjadi pembelajar sepanjang hayatnya. Karena juga kebetulan sekolah memfasilitasi ya. Jadi kita dulu siswa sebelum disediakan wifi gratis untuk anak. Oh ada juga di sini. Jadi anak-anak tuh bisa mengakses wifi-nya di sekolah. Oke, untuk pertanyaan terakhir sih Bu ini, evaluasi pemahaman siswa juga merupakan bagian yang krusial nih Bu dalam proses belajar gitu ya. Metode evaluasi yang tepat dapat membantu Ibu memahami kemajuan siswanya gitu ya. Bagaimana cara Ibu mengevaluasi pemahaman siswa setelah menyampaikan materi, dan metode apa yang paling efektif nih Bu untuk menurut pengalaman Ibu? Oke, kalau menurut Ibu ya, cara mengevaluasi siswa itu kita bisa macam-macam Mbak. Yang pertama adalah anak itu suruh menilai dirinya sendiri, jadi kayak seperti lembar refleksi ya. Jadi setiap akhir pelajaran Ibu selalu bertanya bagaimana pembelajaran kali ini, apa yang kalian rasakan, apakah kalian merasa senang atau susah gitu. Dia menjawab senang berarti alhamdulillah tercapai gitu, berarti kita 80% kira-kira selesai materi kita. Tapi kalau kalian bilang susah, kita tanya materi mana yang belum dikuasai oleh mereka, terus nanti bagaimana cara mereka itu supaya kita bisa tahu juga untuk proses pembelajaran kita selanjutnya. Jadi nanti kita memperbaiki, oh berarti ketika kita belajar ini berarti metode yang cepat adalah apa gitu. Nah, Oke, karena ini tadi sudah pertanyaan terakhir, mungkin terima kasih banyak Ibu atas waktunya dan penjelasan yang sangat berharga gitu ya. Saya sangat menghargai insight yang Ibu berikan mengenai pengembangan materi ajar dan persiapan mengajar. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi saya dan rekan-rekan mahasiswa lainnya dalam memahami praktik mengajar yang baik. Sebelum mengakhiri wawancara nih Bu, apakah ada pesan atau harapan gitu ya yang ingin Ibu sampaikan kepada para mahasiswa atau praktik lainnya Ibu? Kalau pesan Ibu mungkin ya, jadi kalau untuk yang sudah Ibu alami membimbing mahasiswa praktik itu, jadi ketika mereka tuh suka lupa, walaupun misalnya memberikan refleksi itu mereka suka lupa. Jadi ketika di akhir belajar mereka hanya mengucapkan salam, udah selesai gitu. Padahal justru refleksi itu penting gitu. Itu sebagai umpan balik buat kita, feedback buat kita selaku guru, supaya kita tahu nih bahwa sampai di mana anak itu benar-benar paham atau enggak gitu. Berapa yang misalnya paham, berapa persen nih yang paham di kelas itu gitu. Seperti itu Mbak. Itu penting banget gitu. Jadi walaupun kelihatannya itu sepele, tapi itu ternyata penting banget. Penting banget gitu. Nanti jangan sampai lupa untuk refleksi diri ya. Kemudian itu jadi kita juga sebaik bagi guru juga, jadi karena nanti ketika misalnya ternyata siswa itu sebagian banget aduh susah aku apa, jadi kita berarti yang harus refleksi. Jadi yang salah itu siapa gitu, apakah kita yang ngajarnya nggak bisa, nyampein materinya nggak bisa,
tahu apanya di mana letak nggak keberhasilannya itu di mana, kegagalannya di mana. Oke, baik. Sekali lagi terima kasih banyak Ibu atas kesediaan Ibu berbagi pengalaman. Semoga Ibu selalu diberikan kesehatan dan kesuksesan dalam mengajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.